Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Labib, PDI serta PPG Daljab dalam jabatan Bestri LPTK YN Syekh Nur dari Cirebon tahun 2022. Seperti biasa, saya akan mengupas atau mengulas video pembelajaran tugas prakarya. Materi ajar pada kesempatan kali ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran Islam pada masa modern tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Seperti biasa, ada kompetensi dasar. Selanjutnya ada indikator. Kemudian tujuan pembelajaran. Jelas gambaran tentang capaian umat Islam. Istana Alhambra dengan gaya arsitekturnya yang indah adalah peninggalan Islam di kota Granada, Spanyol. Semangat jihad umat Islam yang begitu tinggi sehingga 200.000 pasukan Romawi tidak mampu mengalahkan pasukan Islam yang dipimpin Khalid bin Walid dengan jumlah 5.000 orang. Bukannya tentara Islam yang mundur, justru pasukan Romawi yang mundur ketakutan akibat strategi Tariq bin Ziyad dan pasukannya. Dalam bidang ilmu pengetahuan juga seperti itu. Ibnu Sina atau disebut Avicenna dikenal sebagai bapak kedokteran dunia. Ketika perang salib dan Raja Richard sakit, tidak ada satu dokter Eropa pun yang mampu mengobatinya. Justru Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang menyelinap ke tenda Richard yang bisa mengobatinya. Itulah keunggulan ilmu kedokteran Islam saat itu. Ilmuwan Islam Al-Khwarizmi juga mengembangkan ilmu matematika seperti aljabar, algebra, algoritma yang kita kenal hingga sampai sekarang ini. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran umat Islam pada masa modern. Negara Islam lebih tertinggal baik dari sisi ekonomi maupun dalam hal ilmu pengetahuan. Hal tersebut tentunya disebabkan oleh beberapa faktor berikut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran umat Islam pada masa modern ada faktor internal, ada faktor eksternal, adanya imperialisme barat ke negara-negara Islam. Faktor internal, Syekh Amir Syakib Arsalan mengungkap beberapa alasan mengapa umat Islam mundur dan umat lainnya maju. Yang pertama, semakin jauhnya umat Islam dari Al-Quran dan hadis. Akibatnya umat Islam terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah, khurafat, takhayyul, bahkan syirik. Kemudian selanjutnya, terbelenggunya akal pikiran umat Islam sehingga hancurlah semangat jihad dan ijtihad. Akibatnya mulai timbul sikap memutlakkan pendapat ulama yang kemudian menimbulkan taklid buta. Selanjutnya, sempitnya cara umat Islam dalam memahami ajaran agama Islam, sehingga timbul fanatisme golongan dan mengakibatkan umat Islam terpecah belah ke dalam firqah dan madhab. Kemudian selanjutnya, karena umat Islam sudah tidak mempraktikkan ajaran Islam yang termuat dalam Al-Quran dan hadis, padahal itu adalah sumber pedoman hidup kita agar bahagia dunia dan akhirat. Selanjutnya, karena umat Islam tidak mau bersatu dan terpecah belah, padahal umat Islam diperintahkan untuk bersatu. Selanjutnya, saat ini mayoritas umat Islam terlalu cinta dunia dan takut mati. Kebanyakan umat Islam saat ini lebih mementingkan kehidupan dunia dan melupakan akhirat. Selanjutnya, kemunduran umat Islam adalah karena tidak mandiri di bidang ekonomi.
Selanjutnya, kemunduran umat Islam adalah karena bisa menentukan prioritas, tertib atau urutan kepentingan bersama yang harus dikerjakan bersama. Selanjutnya, mundurnya umat Islam adalah karena umat Islam gagal menemukan hal yang bermanfaat. Faktor eksternal, peta konsepnya terjadinya perang salib, hancurnya Baghdad oleh tentara Mongol. Kemudian terjadinya perang salib itu ada faktor politik, kemudian ada faktor ekonomi, kemudian hancurnya Baghdad oleh tentara Mongol itu ada tabiat orang Mongol yang suka mengembara. Selanjutnya, adanya imperialisme barat ke negara-negara Islam. Melihat kelemahan dan kemunduran di dunia Islam dimanfaatkan oleh bangsa barat untuk bangkit dan bergerak menuju ke negara-negara Islam dengan tujuan menjajah dan menguasainya. Motivasi mereka datang ke negara-negara Islam adalah motivasi ekonomi, politik, dan agama. Hal tersebut dapat dilihat dari cara-cara mereka datang untuk pertama kali ke negara-negara Islam. Baik, saja untuk materi pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.